kesempatan ini saya akan membahas tentang neraka. Kata Ibrani Sheol dan kata yang sama dalam bahasa Yunani disebut Hades, yang memaksudkan kuburan umum umat manusia yang mati. Jadi Hades atau Sheol adalah kuburan umum umat manusia yang mati. Ada juga kata Yunani Gehenna yang digunakan sebagai lambang kebinasaan kekal. Jadi Sheol dalam bahasa Ibrani dan Hades dalam bahasa Yunani, dalam terjemahan King James kadang disebut kuburan dan neraka. Terjemahan TB atau terjemahan baru disebut dunia orang mati. Dan TL terjemahan lama atau Klinker disebut neraka. Terjemahan DY atau Douay Version Katolik disebut neraka. Dan terjemahan AS, RS, JB tetap menggunakan kata Sheol. Dalam susunan Kristen maupun dalam banyak agama non-Kristen, diajarkan bahwa neraka adalah suatu tempat yang dihuni oleh hantu-hantu dan tempat orang-orang fasik dihukum. Dan ada yang percaya bahwa mereka dihukum dengan siksaan setelah mati. Apakah Alkitab menunjukkan bahwa orang mati mengalami rasa sakit atau siksaan? Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 10 dikatakan, orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Ayat 10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Jadi saat mati kita tidak tahu apa-apa, dan kita tentu tidak merasa sakit atau tersiksa. Mazmur 146 ayat 4 dikatakan, apabila nyawanya melayang atau rohnya keluar, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah segala maksud-maksudnya atau pikiran-pikirannya. Apakah Alkitab mengatakan bahwa orang fasik pergi ke neraka? Mazmur 9 ayat 18 dikatakan, orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Atau dalam terjemahan King James disebut kuburan. Terjemahan TL dikatakan orang jahat itu akan turun ke dalam neraka. Apakah Alkitab juga mengatakan bahwa orang-orang benar pergi ke neraka? Ayub 1 ayat 8, Allah mengatakan bahwa Ayub adalah seorang yang tidak bercelah dan lurus hati atau orang benar. Ayub 14 ayat 13 dikatakan, Ayub berdoa, kiranya engkau menyembunyikan atau melindungi aku dalam neraka. Terjemahan TL dikatakan, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati. Kisah 2 ayat 25 sampai 27, Daud berkata tentang Yesus. Dalam terjemahan TB dikatakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati. Dalam terjemahan King James dikatakan, sebab engkau tidak akan membiarkan jiwaku dalam neraka. Jadi faktanya bahwa dalam terjemahan King James, Sang Bapa tidak membiarkan Yesus dalam neraka. Dan terjemahan TL disebut alam maut. Dan TB disebut dunia orang mati. Pertanyaannya, apakah seseorang dapat keluar atau bangkit dari neraka? Kita lihat apa jawaban dari Alkitab. Wahyu 20 ayat 13 dan 14 dikatakan,
Laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan neraka, terjemahan TB, kerajaan maut, menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 14, lalu maut dan neraka, atau TB, kerajaan maut, itu dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi orang-orang yang ada dalam neraka itu dikeluarkan atau dibangkitkan, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Yang tidak benar akan dilemparkan ke dalam lautan api. Itu artinya neraka tidak sama dengan lautan api. Apakah ada hukuman yang kekal bagi orang-orang fasik? Matius 25 ayat 46 dikatakan, mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi orang-orang yang adil benar menuju kehidupan yang kekal. Orang-orang fasik ke tempat siksaan kekal atau kematian kekal. 2 Tesalonika 1 ayat 8 dan 9 dikatakan, mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus akan menjalani hukuman kebinasaan atau kematian kekal selama-lamanya. Yudas 7, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan atau pembalasan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Dalam Lukas 17 ayat 29, Yesus menyatakan bahwa mereka dibinasakan, dan Yudas 7 memperlihatkan bahwa pembinasaan itu bersifat kekal. Apa artinya siksaan kekal yang disebutkan dalam Wahyu? Wahyu 14 ayat 9 sampai 11 dikatakan, jika seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Jadi dalam Wahyu 14 ayat 9 sampai 11, para penyembah binatang dan patungnya yang bersifat lambang dikatakan akan disiksa dengan api dan belerang. Hal ini tidak mungkin memaksudkan siksaan dalam keadaan sadar setelah kematian, karena orang yang mati tak tahu apa-apa, seperti yang dikatakan Pengkhotbah 9 ayat 5. Jadi apa yang menyebabkan mereka mengalami siksaan demikian pada waktu masih hidup? Ini adalah pernyataan oleh hamba-hamba Allah yang sejati bahwa para penyembah binatang dan patungnya akan mengalami kematian yang kedua, yang dilambangkan oleh lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Asap api yang berkaitan dengan kebinasaan mereka naik untuk selama-lamanya, karena kebinasaan itu bersifat kekal dan tidak pernah akan dilupakan. Wahyu 20 ayat 10 dikatakan, iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Artinya Wahyu 21 ayat 8 dikatakan dengan jelas bahwa lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang berarti kematian yang kedua. Jadi iblis disiksa di sana untuk selama-lamanya, berarti bahwa ia tidak akan dibebaskan untuk selama-lamanya atau dalam kematian kekal. Dalam Matius 10 ayat 28, Yesus memperingatkan para pendengarnya agar
takut kepada Dia yang dapat membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam Gehenna atau neraka. Artinya Yesus di sini menandaskan bahwa Sang Bapa dapat membinasakan seluruh harapan hidup seseorang. Jadi tidak ada harapan kebangkitan bagi dia. Karena disebutkan Gehenna atau neraka yang menyala-nyala, yang mempunyai arti yang sama seperti danau api. Seperti yang dikatakan Wahyu 21 ayat 8, yaitu kematian yang kedua. Menurut Alkitab, hukuman untuk dosa adalah maut atau kematian. Seperti yang dikatakan Roma 6 ayat 23, upah yang dibayarkan oleh dosa adalah kematian. Roma 6 ayat 7 dikatakan, siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosanya. Jadi pertanyaannya, apakah siksaan kekal atas orang-orang fasik atau orang berdosa selaras dengan kepribadian Allah? Yeremia 7 ayat 31 dikatakan, mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya laki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul atau muncul dalam hatiku atau hati Tuhan. Yeremia 32 ayat 35 dikatakan, mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan sebagai korban dalam api. Sekalipun aku Tuhan tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul atau muncul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejijikan ini. Jika hal itu tidak pernah timbul dalam hati Allah, dan Allah menganggap pembakaran anak-anak itu suatu hal atau perbuatan yang menjijikkan, tentu Allah tidak akan pernah menggunakan hal demikian dalam skala yang lebih besar untuk menyiksa dengan cara membakar orang-orang fasik. Pertanyaan, bagaimana pendapat Anda tentang orang tua yang menaruh kedua tangan anaknya di atas api untuk menghukum anak itu karena telah berbuat salah? Apa reaksi Anda? 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, Allah adalah kasih. Apakah Allah akan melakukan apa yang tidak akan dilakukan orang tua manusiawi yang mempunyai pikiran yang benar? Tentu tidak. Apakah Yesus mengajarkan tentang siksaan atas orang-orang fasik setelah kematian? Kita baca kisah orang kaya dan Lazarus si pengemis itu. Lukas 16 ayat 19 sampai 31 dikatakan, Lazarus si pengemis yang penuh dengan borok dibaringkan dekat pintu orang kaya itu dan ingin dikenyangkan dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, yang berlimpah dengan makanan. Setelah itu Lazarus mati dan dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, dikuburkan dalam keadaan tersiksa. Lalu orang kaya itu berseru kepada Abraham, menyuruh Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan meneteskan ke lidah orang kaya tersebut, sebab ia sangat kesakitan dalam nyala api. Tetapi Abraham berkata, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang Lazarus mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Lalu orang itu memohon agar Abraham mengutus Lazarus kepada kelima saudara laki-lakinya untuk memberikan kesaksian kepada mereka, dengan harapan agar mereka tidak mengalami hal yang sama. Namun permohonannya ditolak dengan alasan saudara-saudaranya ini sudah memiliki kitab-kitab Musa dan kitab para nabi. Dan jika mereka tidak mau mendengarkan Musa dan para nabi itu, mereka pun tidak akan diyakinkan jika seseorang bangkit dari antara orang mati. Jika dianggap
harafiah perumpamaan ini, berarti mereka yang mendapat perkenan Allah semuanya dapat masuk dalam pangkuan satu orang, yaitu Abraham. Dan setitik air saja dapat mendatangkan kelegaan kepada seseorang yang menderita di sana. Apakah hal itu kedengaran yang masuk akal bagi Anda? Tentu tidak. Jika bersifat harafiah, kisah itu akan bertentangan dengan bagian-bagian lain dari Alkitab. Tetapi isi Alkitab tidak saling bertentangan. Kalau begitu, apa artinya perumpamaan itu? Lukas 16 ayat 14, pria kaya melambangkan orang-orang Farisi. Lukas 18 ayat 11, Yohanes 7 ayat 49, dan Matius 21 ayat 31 dan 32 dikatakan, Lazarus sang pengemis melambangkan rakyat jelata telah bertobat dan menjadi pengikut Yesus yang dibenci oleh orang-orang Farisi. Kematian mereka juga bersifat kiasan, melambangkan perubahan keadaan. Jadi Seul dalam bahasa Ibrani dan Hades dalam bahasa Yunani, dalam terjemahan King James kadang disebut kuburan atau neraka, dan terjemahan BIS dan TB terjemahan baru disebut dunia orang mati. TL atau terjemahan lama atau Plinkett disebut neraka. Dan dalam terjemahan YY, terjemahan 2 version Katolik disebut neraka. Jadi apa asal usul ajaran api neraka? Dalam kepercayaan Babilonia dan Assyria kuno, digambarkan sebagai suatu tempat penuh dengan kengerian dan dikuasai oleh ilah-ilah dan hantu-hantu yang sangat kuat dan kejam. Ditulis dalam buku The Religion of Babylonia and Assyria, Boston 1898, oleh Morris Jastrow, JR, halaman 581. Jadi bukti-bukti awal tentang corak neraka susunan Kristen yang menyala-nyala terdapat dalam agama Mesir kuno yang ditulis dalam The Book of the Dead, New Hyde Park and Year 1960 dengan kata pengantar oleh E.A. Willis Burch, halaman 144, 149, 151, 153, dan 161. Lukisan neraka yang digambarkan dalam gereja-gereja Katolik di Italia telah ditelusuri mempunyai asal-usul dari Etruria. La Civiltà Etrusca, Milan 1979, Werner Keller, halaman 389. Tetapi akar sesungguhnya ajaran doktrin yang tidak menghormati Allah ini jauh lebih dalam. Konsep yang bengis dan kejam yang berkaitan dengan suatu neraka siksaan, memfitnah Allah, dan berasal dari pemfitnah utama Allah, si iblis, yang berarti pemfitnah. Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, Yesus Kristus menyebutnya Bapa segala dusta atau Bapa dusta. Calvin dan Luther menerima gagasan neraka dari ajaran Katolik. Sekarang doktrin api neraka masih dianut. New Catholic Encyclopedia dalam tulisannya, karakter utama dari kata neraka adalah apinya yang tak terpadamkan dan untuk selama-lamanya. Demikian penjelasan kali ini. Semoga bisa dapat bermanfaat bagi kita. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng agar Anda bisa mendapatkan fakta kebenaran Alkitab melalui channel ini. Terima kasih.